Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, teman-teman sekalian. Hari ini Allah masih beri kesempatan kita duduk di tempat ini. Semoga duduknya kita di tempat ini menjadi kiparat untuk dosa dan kesalahan kita dan menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Kita harus banyak bersyukur. Di sini kita masih nyaman duduk, makanya kita dapat berita duka yang memang betul-betul menyayat hati kita. Ini saya susah baca nama kotanya. Nah, nantinya cerit-cerut gitulah tulisannya. Daripada saya ngomong saya salah, bedakan kalau Cipagalo enak ngomongnya. Ini orang sudah berani gitu ya, dengan terang-terangan live streaming lagi gitu. Kita cuma doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang gugur di sana, karena muslim itu kal jasadil wahid. Bila satu tersakiti semuanya ikut sakit. Kalau kaki kita terinjak sakit panu ngagorokna bukan kaki, lidah kita. Makanya mereka yang tersakiti, mereka yang terdolimi, kita ikut sakit. Makanya yang pertama kita doakan mudah-mudahan mereka wafat sebagai syuhada, karena mereka orang-orang yang tengah mau melaksanakan sholat Jumat. Berbeda dengan kita sholat Jumat aman. Di beberapa tempat yang lain sholat Jumat tuh di Eropa atau di Amerika ya gitu. Nya ari saya fasih teh biasa atuh. Ada yang saya pernah lihat di on the spot ya. Sampai tulisannya gitu. Mereka harus bergantian dengan gereja untuk Jumatan. Saking semangatnya. Oh, di Palestina malah ada yang di lapang gitu. Kita dengan nyamannya masuk Jumatan, yang paling laku tihang dulu. Duduk enak, nyaman, tapi salah doa bismika Allahumma ahya wa amut. Kita berarti banyak nggak bersyukur tuh. Mereka dengan susah payah Jumatan. Bahkan kemarin kalau salah ada ya, Ustaz, kalau saya ditugaskan di satu negeri, contoh di Kanada itu susah kalau saya cari Jumatan. Makanya Jumatan menyerek tiluan terame gitu. Makanya kenapa mungkin mereka itu wafat sebagai syuhada, mati dalam keadaan mereka beribadah. Yang kedua, mereka melakukan Jumatan di tempat negeri orang-orang yang puntennya kafir gitu. Tengah hinakannya bukan ujaran kebenciannya, enggak. Bilih dianggap ujaran kebencian dan memang eta gitu. Jadi di negara-negara yang memang mayoritas kafir gitu. Saya menghormat gitu. Kalau non muslim kurang enak gitu, mata kafir aja lah gitu. Toh data apalin bahasa saya kan mereka. Nah, makanya mereka wafat dengan tingkat kesulitan mau Jumatan tidak seperti kita. Apalagi sekarang mungkin. Untuk mendekati masjid mereka butuh perjuangan, melawan trauma, melawan rasa takut. Tapi bisa jadi mungkin bagi orang yang beriman walaupun nyawa taruhannya datang ke masjid, oke. Seperti itu. Kecuali kalau memang sekarang pemerintah memang di sana katanya lagi melarang untuk sementara. Tapi yang biasanya anehnya kalau yang dibunuhnya orang Islam jarang disebut digembar-gemborkan teroris biasanya. Nah, ini yang mudah-mudahan kejadian ini tidak menyulut kejadian yang sama pembalasan terhadap agama yang lain. Karena di Islam tidak mengenal balas dendam semacam itu. Tapi kita doakan saja mudah-mudahan yang wafat, yang gugur di sana dicatat sebagai syuhada wafat. Mungkin kelihatannya seperti mengerikan. Lagian seperti mengerikan memang mengerikan ya. Tetapi mereka mungkin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kan ada orang yang ketika mati nih medan perang, dicabik-cabik badannya, berdarah-darah. Ketika mati di akhirat dia minta, ya Allah kembalikan lagi saya ke dunia, saya pengen mati kayak kemarin lagi. Kan kita wah matinya seperti itu, tapi justru mereka ketika mati kemudian kembali ke akhirat, Allah jamu dengan segala kemuliaannya. Mereka minta pengen ke dunia, pengen mati lagi kayak kemarin gitu. Nah seperti itu. Makanya bisa jadi mereka mati mulia. Karena apa? Mereka tengah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pelakunya ini dihukum seberat-beratnya. Dan mudah-mudahan ini juga, karena yang berdoa bukan hanya kita,
seluruh dunia umat Islam mengecam hal ini. Bahkan ternyata orang yang agama lain pun sama, tidak suka dengan kejadian semacam ini. Nah ini mudah-mudahan di Indonesia tidak seperti itu. Kita berdoa aman-aman saja walaupun suhu sekarang lagi panas antara nomor 1 dan nomor 2. Itu makanya saya sih ingin segera berlalu bulan Mei lah gitu. Jadi rada aman lah, beren gitunya. Mudah-mudahan karena kadang-kadang ya itu kita seolah-olah dengan saudara sendiri menjadi bermusuhan gara-gara beda pilihan. Nah gitu. Jadi nanti setiap sholat kita doakan supaya kita diberi kekuatan oleh Allah, umat Islam di berbagai penjuru dunia oleh Allah diberi kekuatan untuk kuat melawan musuh-musuh Islam, dan kejadian ini tidak membuat surut sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita untuk tetap datang memakmurkan masjid. Bagi kita, apa tanda syukurnya? Kalau kita masih tidak mau memakmurkan masjid padahal kita aman, berarti subhanallah kita khawatir disebut kufur nikmat. Kealatif nggak ada yang menjaga, masih diblokade oleh TNI misalkan, oleh preman atau apa, kita di sini aman-aman saja. Makanya kalau kita orang Islam, para pemuda di sini yang hadir, Allah sudah kasih kemudahan di Indonesia. Lalu kemudian kita menyia-nyiakan nih kemurahan Allah ini, kemudahan ini. Bisa jadi Allah cabut nih kenikmatan ini. Makanya mudah-mudahan kumpulnya kita di Masjid Al-Latif ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, judul kita hari ini sebenarnya tentang kosong. Kosong ya. Ini kosong, nggak ada apa-apa kecuali HP saya. Cai-cai acan nih dia. Tapi udah jarang minum sih. Kosong itu kadang-kadang enak, kadang tidak gitu. Kalau Persib 2-0 kalah kan nggak enak ya. Berarti nggak ada apa-apanya. Yang paling nggak enak tuh ketika kita bekerja di satu tempat, sudah mencurahkan segala kemampuan kita. Satu saat lagu dapat gaji, kita dapat amplop kosong, belangko kosong, kuota atau hal yang kosong yang lainnya. Enak tuh. Kalau tadi saya di tetangga sebelah, mau disebutkan Masjid TSM namanya. Kalau hajatan nih, kalau teman-teman nanti makanya sudah siap nih, orang-orang tuh jangan siap nikah wungkul, tapi siap dengan kesulitannya. Ujian pertama tinggali ketika muka amplop. Ini pas kan suka ada apa namanya tuh, kenceleng ya, bukan kenceleng atau apa ya, kotak amal tuh enak. Nah natunya ngarananya kotak infak lah gitulah, tenan naon. Walaupun gak ada tulisan kotak infak. Ada yang disimpan di luar, ada yang di dalam kan. Nah, pengalaman saya waktu pertama kali menikah, memang kerek sekali atuna ada masalah buat Anda. Memang nembe sekali saya. Entong sok manasan kan saya sering sampaikan, jangan pernah menolak rezeki. Nah, jodoh itu rezeki dari Allah. Rezeki itu ada yang luas, ada yang sempit. Siapa tahu kita ditakdirkan diberi jodoh yang lebih luas gitu. Nah, tapi tong kabayang saya sering sampaikan, diklarifikasi nih tabayun nih, bising pulang Anda gagal paham. Yang namanya rezeki itu bukan berarti mesti poligami. Bisa jadi orang diberi kesempatan menikah lebih dari satu kali. Tuhnya gagal paham kene kan? Kamu ahwat mau langsung mencereng. Iya. Langsung ya Ustadz. Kade tong datang deh eta mah. Oh gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi kan orang diberi kesempatan lebih, misal nikah dengan si A kemudian meninggal. Boleh nikah lagi enggak? Nikah deui, maut deui. Boleh lanjutkan? Lanjutkan, nikah lagi. Kenapa? Karena berjamaah lebih baik daripada munfarid. Anda itu senang munfarid orang. Tapi ke 2019 masih munfarid weh gitu. Cing atuh kapan berjamaah? Kan berjamaah tuh 27 derajat. Makanya tong munfarid wae. Munfarid tuh nggak enak. Pahalanya cuma 1. Kalau berjamaah itu 27. Makanya sok buru-buru gara berjamaah. Nah, teman-teman sekalian, kadang ketika membuka, kita kan ada yang hajatan tuh hitung-hitungan. Kalau ngeluarin 80 juta, target dapat 100. Atau minimal 90 lah, untung 10 juta. Atau minimal tenanaun lah 85. Yang paling gak enak kalau ngeluarin 100 tapi cuma dapat 50. Berarti dia hitung-hitungan. Maka yang dikejarnya apa? Wah, isi kenceleng ya. Kelihatan
dua, biasanya kan dua ya, satu deket mempelai laki-laki pas mau masuk, yang kedua ini bisi pohon ngasupkan di dia, nah masukkan di sini. Kadang di depan dipasang lagi kan. Makanya kalau daerah tertentu suka di parancahan kalau orang Sunda mah, suka dikasih sesajen supaya terhindar dari amplop jonghok. Jadi amplop yang jong nggak ada isinya. Nah di situ udah masuk tuh, dah Bismillah, simpan bos, lupa di sini gitu kan, kadang-kadang ya lupa itu amplop, oh ya masuk, padahal udah lewat kan, makanya disemen dua, jarang satu cadangan. Kelihatan kan kalau kita hitung-hitungan mah ngelihat kan lirik bisa mutut gitu, aduh sudah penuh banget gitu, Masya Allah ini kayaknya nih untungnya gede nih. Ketika dibuka betul amplopnya banyak, sampai 2 gunung tah. Aduh, tapi nggak segede Uhud, 2 gunung itu. Tapi ketika dibuka ternyata isinya banyak kosong. Bahkan ada tulisan maaf Anda kurang beruntung. Waduh, tak tegenah tah. Bahkan kita kadang kecewa kalau dibuka kami keluarga Imam Nuryanto mengucapkan barokallahu laka wa baraka alaika wajab. Pasti itu apa sih amplop dikikeun, ketruk-ketrukeun. Asli kosong nanaonan. Nah, yang ngan doa wungkul. Kecewa kan hanya doa. Padahal dulu ketika ngasih undangan tulisannya apa? Mohon? Iya, doa restu. Saya doakan, asupkan, saya restui kan? Udah beres. Kalau gitu mending jujur, mohon 50.000. Atau mohon 200.000. Gitu udah jujur weh. Buktinya kita kecewa, padahal kita minta doa, tapi ketika diminta doa saja salah. Maka kita datang nggak salah kan kalau nulis nggak punya uang nih, udah aja tulis barokallahu laka wa baraka alaika wa jama bainaka bi khair, dah subkeun pas dibuka. Nah iya sesuai dengan isi doa, sesuai dengan isi undangan. Kadang kita nggak enak, kita udah ngeluarin sekian banyak tapi kita dapat amplop kosong. Sama dengan yang tadi, kita kerja tapi ketika dikasih upah ternyata nipu. Kita mengadakan transaksi, udah mencek orang Sunda boborot, udah banyak yang keluar dari kita. Ketika kita menerima ternyata ini belangko kosong, kwitansi kosong, bahkan cek yang nggak bisa dicairkan. Itu mesti kita kecewa. Atau ketika orang tuh suka ada tuker kado gitu kan. Tuker kado tuh. Kita udah dapat nih, wah iya padagi, udah dapat nih paling gede. Pas dibuka, set masih ada kado dalamnya. Set masih ada kado dalamnya. Terus capek buka ngesang, terakhir esina naon, bungkus korek api. Dan itu pun nggak ada isinya, hanya ada kertas selamat menikmati. Nah gitu. Sok, itu nggak enak tuh. Jadi kita dapat sesuatu yang kelihatan wah padahal kosong. Saya masih ingat ada cerita dulu Ustadz yang cerita gini. Kan kita kadang tertipu dengan kemasannya, seolah-olah yang besar itu yang bagus. Padahal belum tentu yang besar itu yang bagus. Satu saat Ustadz dengan santrinya ngaji. Biasa kan kalau di kampung mah pulang ngaji itu suka dikasih, nek bahasa Jawa ini apa ya, berkat ya. Di Sunda apa ya? Besek gitu. Besek itu 2, satu kotak segini kecil, yang satu lagi gede sekardus. Wah, cek Ustadz nate, yang da ujang mah masih kecil, ambil yang kecil aja. Bapak mah ada keluarga besar, bapak ambil yang gede. Mangga Pak Kiai, dah bawa. Set gitu. Besok subuhnya ketemu. Si anak itu biasa, isinya nasi kotak itu satu isinya amplop, isinya 500.000 dan makanan. Nah, ternyata makanan itu amplop tuh diselipin, kan gini pengalaman saya sebagai Ustadz ya. Nasi kotak, nah amplopnya diselipkan tadi handap. Nah handap, amplop pas dibuka, amplopnya 500.000, atasnya nasi. Wah makan, alhamdulillah ya rezeki, bagi-bagi sama santri yang lain. Ustadz gede, udah wah diborok ku anak istri, dibuka esina sampai atah. Singkong mentah. Waduh, Masya Allah, isinya apa? Pisang mentah dengan singkong mentah, gede, paingan berat, marukana naon, isinya banyak, ternyata isinya cuman singkong mentah dan itu pisang pun belum bisa dinikmati karena masih mentah. Makanya subuhnya ketemu, santri, jong, naon, ngaji itu, tadi amplopan, masa
Kamu menang naon? Saya dapat amplop 500.000 Pak Ustadz sama uang. Aduh, eta teh milik saya. Tapi tadi apa? Karena orang kadang-kadang tamak memilih yang besar, pada yang besar tidak ada isi apa-apanya. Pada amplopnya ditempelkeun dina sangu di handap. Tapi dia karena melihat yang besarnya ambil yang besar. Jadi nggak selamanya yang kita anggap besar, wah itu adalah isinya berharga. Kita baru sampai kata kuncinya. Ketika melihat sesuatu yang besar, yang wah, kadang-kadang disangka bagus pada sesuatu yang tidak berharga. Itu kata kunci untuk masuk di kajian sesi berikutnya. Insya Allah kita lanjutkan setelah salat Isya. Nah, ini muqaddimah saja. Saya sampaikan satu ayat, dulu pernah kita sedikit bahas. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Akan datang nanti satu hari di mana engkau akan menyaksikan orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi beriman laki-laki atau perempuan, mukmin atau mukminat. Yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka itu bersinar di hadapan, di sebelah dan di sebelah kanan mereka. Abdullah ibnu Mas'ud, beliau seorang sahabat Nabi, juga terkenal, juga beliau mufasir juga di kalangan para sahabat. Beliau menjelaskan yang dimaksud sinar itu adalah ala qadri a'malihim. Mereka akan datang meniti sirat di hadapan Allah ala qadri a'malihim. Cahaya mereka itu sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang yu'tuna nurahum, diberi cahaya skal jibal, seperti gunung tingginya. Ada yang yu'tuna nurahum kannahlah, setinggi pohon kurma. Ada juga yang yu'tuna nurahum kal rajulil qaim, seperti orang berdiri. Bahkan ada yang cahayanya seperti sebesar jempol kaki. Kadang yutfi'u tarotan wayukodu tarotan. Kadang gelap, kadang terang. Nah, jadi ini amal manusia itu berbeda-beda, tergantung amalnya. Jadi cahayanya berbeda-beda tergantung amalnya. Tapi satu saat ada orang yang merasa dia akan bercahaya memancar, karena amal-amalnya banyak. Waktu dia di dunia, dia ikhlas sholat. Waktu dia di dunia, dia ikhlas melaksanakan saum. Bahkan bisa jadi sesuai dengan sunnah. Dia mengeluarkan zakat. Dia berharap ketika dipanggil menghadap Allah, cahayanya memancar besar sekali. Karena seumur hidup dia sholat, saum, zakat. Tapi justru dia kaget karena ketika menghadap kepada Allah gelap. Habis cahayanya. Seolah-olah seperti orang berlomba menceduk air. Ada yang menggunakan tangannya, ada yang menggunakan gayung atau bahasa Jermannya Siwur, gayung Siwur, atau ada yang menggunakan ember. Yang paling banyak yang mana? Ember, tapi bolong. Berlomba tuh, nyuk, menyuk bahasa Indonesianya, menyuk, wah menyuk banyak, penyuknya mas. Naon kita non menceduk, menceduk asa tengenaheunnya nggak apa-apa lah, yang penting Anda ikhlas saja lah. Menceduk dengan yang enaheunnya menceduknya menyiuk lah gitulah. Dengan embernya, wah dia lari, dia berharap bahwa dia wadahnya paling besar karena embernya paling besar. Dia ambil air itu, ketika sampai di tujuan kosong. Kenapa? Karena di jalan airnya itu menetes, bukan menetes, mengalir. Sehingga dia tidak dapat apapun kecuali hanya basahan-basahannya saja, bekas air, karena habis sepanjang jalan. Tapi ada orang yang sekedar mengambil satu sendok ngambil, tapi tidak tumpah, karena dibalik tidak tumpah. Di bawah tuh dia tidak hanya sampai segitu, lumayan kan. Ada yang mengambil satu gayung, kalau tidak bolong mah aman, lumayan.
dia akan mampu menikmatinya walaupun hanya satu gayung, walaupun hanya satu gelas, selama gelas atau gayungnya tidak bocor. Tapi nu paling parah, sudah mah pakai sendok, tulus sendoknya bocor. Temenang nanaon. Jadi ibarat dibalapkan siapa yang akan dapat tadi. Orang pede dengan apa embernya. Tapi dia tidak dapat apa-apa karena embernya bolong. Satu saat kita menghadap Allah pun begitu. Ada orang yang sudah pede menghadap Allah karena dia sudah banyak melakukan amal soleh. Tapi ketika maju dia menghadap Allah, jong, habis cahayanya, gelap. Apa yang menyebabkan itu? Dulu pernah kita ketika bahas bab zolim ya. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kamu mendolimi Allah. Hati-hati kamu berbuat dolim. Karena kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Karena ketika seseorang, dolim itu lawan dari adil. Ini mengulang dulu pelajaran yang lalu supaya kita nyambung. Dolim itu lawan dari adil. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh gini, apakah tiap-tiap yang sama rata itu adil? Atau adil itu sama rata? Halo? Apakah yang sama rata itu pasti adil? Seorang punya anak, 1 semester 2 kuliah di ITB. Yang kedua SMP kelas 3. Yang ketiga SD kelas 3. Semuanya rata dikasih 10.000, adil tidak? 10.000 semuanya. Toh anak anu kuliah anak bapak, nu sakola SMP anak bapak, anu SD juga anak bapak, semuanya 10.000, adil tidak? Baik, punya istri 2. Genwe atuh ngimpi matong kagok. Punya istri 2 misalkan. 1 yang tua nih anak 5, anaknya 5. Yang paling besar sudah kuliah. Dia punya istri muda, anak 1 masih bayi. Selaku misalkan suami yang adil, dua-duanya diberi jatah 2 juta ewang. Adil tidak? Adil, Masya Allah, adil. Aduh, watir tanu kolot teh. Aduh, jadi adil belum tentu sama rata. Sekarang kita kasih perbandingan yang lain. Tinggalkan eta masuk sensitifnya. Ada orang meninggal. Maut kan? Iya kan maut betul. Meninggal. Dia meninggalkan harta. Lalu dibagikan. Anak laki-laki dapat 1, anak perempuan dapat setengah. Adil tidak? Halo? Hadir? Adil tidak? Yang laki-laki dapat 1, yang perempuan dapat setengah. Adil tidak? Menurut siapa? Menurut siapa adilnya? Nu awewe yang perempuan anak bapak, yang laki-laki anak bapak, urang samaratakeun we supaya adil. Padahal adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kopiah murah, harga 10.000. Sepatu mahal, sebelahnya saja sudah 5 juta. Sebelah, berarti 2 berapa? 10 juta. Sepatunya eta pun pamannya Ronaldo, kata sepupunya. Sepatunya ada 10 juta enggak? Lebih lah itu, lebih dari 10 juta. Sok. Sepatu Anda dikasih ke Ronaldo kenang-kenangan. Sepatu harga 10 juta. Badai disusuhun atau ditincak? Nah Kang, sepatu disimen na kepala, mahal Kang. Ari kopeah disimen di handap, adil tidak? Walaupun mahal, dijejak we sepatu. Makanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya walaupun tidak sama rata. Itu kan, nggak selamanya sama rata itu mesti adil. Nah, makanya dolim berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dulu pernah kita bahas, masih ingat dolim ada berapa 3? Ada berapa? Salah. Ada berapa? 3. Hiji. Aduh, salah contohnya. Tapi ada loh santri anu paling parah tuh.
Anak-anak, rukun iman tuh ada? Ada. Hebat. Kan ada orang tuh yang suka begini ya, suka dipatah-patah yo. Kita semua tuh ingin ke surga. Anakku Sunda mah, anak-anak baudah sadayana hoyong kasur, hoyong. Nah, doh. Geus ripuh eta mah. Maksudna teh ga gitu mah. Anak-anak urang sadayana hoyong kasur, hoyong. Parah itu. Siga dulu jadi apa? Jerigen apa yang gitu teh? Jaliken. Dirjen, dirjen misalkan. Nyeta lah gitu. Kan suka ada 1, 2, 3. Yuk samakan dulu suaranya. Sama. Murid juga gitu riweuh eta mah. Riweuh guruna nya suruh samakan suara sama, sudah sama Pak. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya katakan dolim ada 3. 1, dolim seorang hamba kepada Allah. Berarti apa? Menempatkan Allah bukan pada tempatnya. Allah harusnya dimuliakan, disembah, tapi dia menduakan Allah. Kita aja diduain sama orang lain gak enak. Enak tuh diduakan. Gak enak pan dibelah dua, kadit enak atuh. Dalam surat Luqman, Allah berfirman, ini nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu ada satu kedoliman yang besar. Kenapa disebut dolim yang besar? Karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Salat harusnya kan disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ada ulah ganti inna Suzuki wa Toyota wa Kawasaki. Repot sama. Salatku, ibadahku itu semuanya harus lillah. Oke, orang sholat tapi nggak lillah, walaupun lelah tapi nggak lillah, maka dia nggak dapat apa-apa. Bahkan mohon maaf, harusnya karena Allah, ini mah karena si manehna jeung si dia. Lamun di alatip si manehna ngaji semangat, wah, neang buru-buru neangan kamera. Lamun tah kahareup naon langsung upaya lembaikan tangan. Kenapa hati ada udang di balik batu? Hati-hati, mungkin sekarang orang nggak mesti menyembah batu karena masa batu sudah berlalu ya. Kemarin batu alinya, bakal musim batu ali mah diciuman we, keur ngaji ge gosok we. Zaman batu sudah berlalu, alhamdulillah. Ini zaman naon wae ini? Sudah agak tidak ada trennya lagi ya. Jadi mungkin kalau dulu zaman tahun 80 akhir lah, zaman Bon Jovi dicukur teman. Ya ketika album Keep the Faith itu sudah mulai pendek rambutnya. Jadi itu di tempat saya tuh masih tiap malam Selasa, tiap malam Jumat bau menyan. Makanya itu sering pagi-pagi tuh nini-nini kolot dagang. Nenek-nenek yang sudah tua ya, biasanya dagang bunga. Itu teh sesajen biasa nama. Kan dari dulu kalau katanya jurig mah biasana udud surutu, cerutu, dawegan. Kalau kopi pasti kopi pahit. Dia mungkin minta robusta atau arabica lah. Kalau enggak ya minta bisa manglayang, puntang, atau bisa ada red honey. Itu bagus tuh, kopi itu bagus. Nah jadi iklan, tong dianggap saya tengarti bab kopi. Aduh subhanallah. Ya. Kopi non kopier gitunya. Penyenang kopi, saya kopi terutama yang pahit. Karena makin pahit kopi itu pahit. Makin pahit gitu. Air manis sidik pahit, manis di mana? Jadi kopi itu kupahitnya. Jusumun amis lain kopi. Yang manisnya apa? Gula. Kopi mah pahit gitu. Makanya kopi susu, udah eleh kopi nama eleh ku susu gitu. Nah dulu mungkin juri geus apal arti kesehatan ya. Karena dia minta kopi tanpa gula. Aduh. Ini penikmat kopi sejati ini. Jin itu penikmat kopi sejati sih karena tiba heula sok ningali menta kopi pahit. Masya Allah eta jin geus dibaretonya ting jin ting juri gitu nya. Nah, dulu seperti itu. Saya masih ingat waktu mau itu bukan pertama kali disunatannya, itu pertama kali dan terakhir tuh. Pertama dan terakhir tuh. Kebayang nih sunatan tiap tahun. Wah,
beak atuh. Nah, itu di tempat apa ya? Di tempat tidur saya disimpan itu. Nasi, kemudian bakakak, nek jenenge Jawa itu ingkung ya, bakakak lah. Bakakak, terus itu ada beberapa gelas, diantaranya kopi pahit. Kalau di gulaan mungkin nggak suka karena dia tahu kalau gula nanti bisa asam lambung naik gitu. Kalau kopi asli nggak masalah gitu. Nah, makanya dulu musim kayak gitu, sekarang kayaknya udah jarang ya yang kayak gitu. Tapi apakah syiriknya sudah tidak ada? Mungkin ada yang syirik kecil. Apa? Ria. Kalau jenaka nggak apa-apa kan ada ria, jenaka. Ini mah ria ketika dia berbuat sesuatu yang dituju bukan Allah tapi karena makhluk. Makanya aratel lamun kebaikan teu selfie heula. Pan si eta ge kitu kan wah bikin nu aneh-aneh. Matak baheula pantas ya kalau orang pengen terkenal apa kencingi cai jam-jam. Terkenal salam dunia langsung dipanjung bawa amreunnya. Ya bikin nu aneh-aneh we sok katanya. Kayak dulu orang adzan maghrib tepayu, adan isya telaku, nu datang aki-aki koloti luan, malah ke itu kabeh. Makanya langsung bikin inovasi. Apa? Jam 7 pagi sudah adan, maka lagam Madinah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Nada tinggi atuh sun mama. Tong dianggap saya tuh bisa adan, ya mantan muazin ya doh. Saya rindu azan tuh. Jadi, nah udah bagus tuh. Tapi dahsyat tuh kalau maghrib adan dengan gaya begitu dikit, isya dikit, dah eta mah jam 7 pinuh masjid teh. Naon nyarekan kabeh arisia ada naon wayah kieu tak gitu kan. Semuanya pada marah-marah gitu. Dia simpel aja. Saya adan pada waktunya nggak datang. Tapi ketika adan jam segini Anda datang semua. Alhamdulillah gitu. Jadi orang masih gana nu aneh-aneh baru datang. Itu viral insya Allah, viral itu. Jadi kalau pengen viral nu aneh-aneh gitu. Saya lihat Pak Ndolo itu kan ke viral kayak gituan nunggu tuh ya Allah. Jelema yang pariral akhirnya teh. Ya nepika tadi efeknya apa? Ketika ngaji atau apapun dan nggak pernah lepas dari gadget itu. Wah, kiwe. Jadi akhirnya mah semuanya nggak lepas dari sini. Tilawah waya tuh di video live streaming. Wah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aduh, lagam jiharkah. Aduh, Masya Allah. Langsung pindahkan nggak dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alah. Jadi gitu langsung aya nu lope teh plek 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 plek. Wah, mantap. Usum ya nama usum, hati-hati. Jadi hati-hati sekarang mah. Jadi niat kita harusnya ikhlas karena Allah, jadi tadi karena follower atau karena subscribe eta usum nama subscribo eta. Aduh. Jangan lupa subscribe ya. Aku lagi ngaji nih, jangan lupa nih, jangan nonton aja, subscribe dong. Aduh, asal dari waku subscribe nama. Jadi hati-hati kita ngaji, kita berdakwah, kita ceramah itu di ujungnya jangan lupa subscribe ya. Jadi kala itu terame zaman ayeuna mah. Gitu jadi nya kitu saya kadang-kadang asa ingin gitu. Geus teu usum apa enggak pakai ginian lagi tapi kumaha da butuh. Begitunya susah gitu. Nah, makanya teman-teman sekalian hati-hati gitu. Makanya saya sering ngingetin tuh ada yang kalau ngasih bantuan kadang di foto, kadang di ini. Kalau niatnya baik nggak apa-apa. Buat apa? Bahwa amanah sudah disampaikan. Tapi hati-hati, ada udang di balik kerikil. Di balik apa? Di balik batu atau badak di balik siki. Ada sesuatu yang tersembunyi. Kan sekarang musimnya pencitraan. Datang aparat, pejabat ke pinggir jalan. Priwit, wah kieu foto. Pada mobilnya eueuh. Misalkannya. Banyak sekarang itu datang ke masjid.
Angle kurang ya. Blur jangan dia. Sip, pop. Boleh kalau sekedar laporan silahkan, tapi jagalah hati. Khawatir hati kita jadi sekedar melakukan ketaatan kepada Allah karena ketakutan kita kepada atasan kita. Hati-hati. Mungkin teusum enak nyembah patung gitu. Tetapi bisa jadi kita menduakan Allah karena takut dengan atasan. Harus tulus datang ke masjid itu. Nggak salah, silahkan laporan mah. Tapi saya katakan bukan berarti dia nggak ikhlas. Ingat, saya sering ngasih contoh ininya. Jangan misalkan, oh itu hari ikhlas di Paroto. Nggak juga sih. Masih ingat cerita bab kenceleng itu kan. Masukkan uang, batur mah ditaruh tupan. Kan tangan kanan tidak boleh, tangan kita tidak boleh mengetahui apa yang dimakan oleh tangan kanannya juga kita. Saking ikhlasnya. Satu saat ada orang, keluar 100.000. Kita Insya Allah ria eta jelema ya Allah cing urang we 2.000 diem bae eta 100.000 gitu. Kita kan menyangka ria padahal dia hati-hati, orangnya hati-hati. Dia nggak mau memasukkan sesuatu yang mungkin palsu, makanya dia melakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah, dilihat, diraba, diterawang kan. Khawatir apa? Palsu. Mana 100.000 ternyata nol tuh. Nah hati-hati teman-teman sekalian, ini kezoliman kepada Allah. Karena syirik adalah kezoliman yang besar. Makanya ada orang yang, saya mah demi Allah, demi Rasulullah. Itu hati-hati. Itu menyamakan Allah dengan Rasulnya, tidak boleh gitu. Kedua, dolim orang pada dirinya sendiri. Dengan apa? Maksiat. Contoh pernah kalau datangnya sok ngaraca tuh, tapi jika itu nyari siran di mah. Tapi udah keren dah Anda mah. Kebecan payu lah tidak naon. Tapi ahwat dan ihwit mah tingali kira. Aduh. Kerudung teges tek mencong seetik, mencong ka dieu, pulankeun ka dieu, can bolak-balik 2 jam tah ngaca hungkul. Misalkan gitunya. Salah enggak? Enggak, kan harus paripurna, harus sempurna kan. Kieu ke komo laki mah usum bala-bala geus makan bala-bala. Set. Ya. Anak jadul mah kitu atuh. Belum musim ada apa ya nipean kan iyalah gitu. Set kodiukun urut bala-bala weh bakal lama aduh. Bare eta mah. Aduh. Ada orang yang higienis banget kan. Ada seorang perempuan, dia rajin nge-gym, seminggu aja udah 2 kali. Kemudian kalau di daerah saya di Arca Manik tuh Sport Jabar itu 2 kuriling. Kalau daerah-daerah sini gazebo. Pokoknya mah udah mantep lah. Makan aja udah nggak mau yang nggak higienis. Di suguhan bala-bala kayak, duh maaf, potong parah batunya. Di suguhan bala-bala kayak, ada kurang higienis. Kalau nggak lagi makan apa, minta tisu, wah geus beak sa tengahna, dedet weh gitu. Dibika pejet lah bala-bala gitu. Saking apa? Higienis gak mau ada minyaknya, atuh peureut neng minyak mah geura sok. Nirariweuh. Padahal bala-bala tuh herbal, tahu nggak itu teh? Vegetarian kan bala-bala itu. Minyakna vegetarian, apa minyakna apa? Minyak kelapa, mun minyak babi nya minyak kelapa. dari pohon kan itu semuanya dari tumbuh-tumbuhan kan, tepungnya dari tumbuh-tumbuhan, kol dari tumbuh-tumbuhan semua itu kan. Tekudu eta salad wae kan imah rariweuh salad nage apa salad yang dari seladah warna hijau, kemudian dia pilih kalaupun warna ungu, terus paprika harus 3 merah kuning hijau semuanya jajarkeun. Kemudian kadang perlukan jagong, dressingnya pakai ini biasanya olive oil, ogalokeun tidak tengeunah asli eta mun nyobaan. Asli. Tapi apa? Demi sayang kepada tubuhnya. Oke lah. Ngerokok, no. Wah udah repot. Saya sayang pada paru-paru saya gitu. Karena katanya teman saya itu duka heureuy, duka fakta. Survei membuktikan di rumah sakit itu konon katanya banyak yang mengisi itu bukan para perokok. Jadi di rumah sakit itu yang dirawat bukan para perokok sebetulnya. Karena para perokok sebelum sampai rumah sakit sudah mati. Katanya ecek saya mau nggak copy paste we.
tong karunya maot mah geus takdir. Lain karena ngarokok cabut nyawa gitu. Kalau tapi saya belum melihat ada orang mati karena ngarokok. Gubrak daya. Daya kan. Aduh. Tapi hati-hati nih, kalau misalkan ini sudah kotor nih, udah terlepas dari ulama yang menghalalkan dan ada yang memakruhkan dan mengharamkan, tapi hati-hati itu dia udah nggak mau nih dolim nih, waduh mantep kan, udah nggak mau saya ini dolim nih. Tapi apa cukup dia menyayangi tubuhnya seperti itu? Makanya kalau kita bercermin, tanya pada hati kita, pada diri kita, apakah badan ini adalah badan yang akan selamat nanti di akhirat? Seperti itu. Karena ada orang yang tadi saya ceritakan, perempuan tadi begitu kuat dia menjaga kesehatannya, tapi hiji tahajud tara, sholat lewat, bahkan keluar pun dia busananya tidak menutupi auratnya. Orang yang semacam ini hanya cinta, hanya sayang kepada badannya, jasadnya di dunia, tapi tidak sayang pada jasadnya kelak di akhirat. Makanya teman-teman ngumpul itu karena awak gitu. Sayang pada badan, khawatir badan ini kelak menjadi kayu bakarnya neraka. Buat apa perawatan terus nepika, ya teh sampai ka mun aya lalu gitu sorodot gitu teh eta. Jigana dihamplasna anu mungkin sekitar kehalusannya tingkat 5.000 tuh. Wah, gosok terus kan. Nepika sampai ka lancip asana kembi jadi jeleutik saking apa digosok wae. Perawatan luluran dari mulai letak sampai latek naon lah segala. Kan macam-macam ya, ada yang pakai lumpur apa gitu, jika nangke mah aya luran lumpur lapindo supaya orang itu tampak cantik gitu. Tapi apakah badannya yang dia sayangi saat ini kelak akan selamat di akhirat? Selamatnya hanya satu, dia dipakai maksiat apa enggak? Lihat doa seorang Nabiullah Adam ya, Rabbana dolamna angfusana. Apakah Nabi Adam menyiksa dirinya sendiri? Tidak. Beliau melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah. Nah itu, jadi mendolim diri sendiri itu dengan dia melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, ini yang sesuai dengan bahasan kita hari ini. Dia mendolimi, menganiaya orang lain, menyakiti orang lain. Ini lagi musim, saya maka nggak bosan-bosan disampaikan di sini. Jadi ngaji itu harus ada kelihatan bekasnya. Bekasnya itu apa? Bukan sekedar sholatnya. Tercemin dari akhlak pribadinya. Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan begini, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa itu muflis? Muflis bukan temennya si Unyil. Tahu muflis? Nah, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Muflis itu orang yang udah nggak punya uang, nggak punya barang. Bahasa kita bangkrut, udah nggak punya apa-apa. Jadi ketika seseorang pengusaha, asetnya semua habis. Saya pernah ngobrol sama seorang pengusaha tuh, kelihatannya keren-keren ya. Mobilnya bagus, ini bagus. Ngobrol sama saya tuh, meni bagja Ustadz mah. Saya kalau ini hutang, semua dibayarin hutang, tinggalnya sakolor wungkul. Sigana berjeng kolor-kolor yang dibuka gitu kan. Saking apa? Bayar hutangnya, banyak hutang. Makanya teman-teman sekalian, ketika mereka menjawab yang muflis itu, yang bangkrut itu yang nggak punya uang, nggak punya barang. Tapi ternyata Nabi bukan ke sana maksudnya. Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal kiamati. Nah ini saya sampaikan tadi, bisolatin, wasiyamin, wazakatin. Orang yang menghadap Allah pede dengan pahala sholatnya. Qiyam di alatib tiap ini nggak pernah absen. Sholat berjamaah nggak pernah absen, dahsyat banget. Bahkan Ramadan aja nggak pernah absen dia. Senantiasa sebulan penuh dia saum. Ah gitu. Ya iya hanya. Aduh. Ya kemarin nanya Ustadz boleh nggak kalau saya teh nadar gini, Ustadz mun abdi jadi nikah jeung Neng Anu misalnya, saya mau saum sebulan penuh di bulan Ramadan. Ah atau eta mah tengah boleh nadar siga kitu mau urangnya bisa atunya. Atau saya akan rajin sholat subuh. Allah eta mah. Jadi nadar nggak boleh dengan sesuatu yang wajib gitu. Dia pede dengan pahala sholatnya, saumnya, zakatnya. Nah, seolah-olah dia akan bercahaya. Siga orang tadi pede mawa naon tadi teh 1 ember air, wah tapi sampai di tempat tujuan tidak setetes pun air yang didapat. Sama dengan ini,
Dia membawa pahala sholat, saum, zakat. Tapi ya'ti wa qad syatama hada. Ketika di dunia dia pernah mencaci, mencela si anu. Usum kan ayeuna mah sirih polosotkeun tali kolor. Saling mencela, saling apa sunana mah saling membuka aib orang. Makanya era medsos tuh sekarang tuh paling gak enak. Makanya tadi bacaan. Saya malas membacaan karomen. Sekian komen, kadang komennya jelek. Saya kemarin aja pas bukannya tentang masjid gaulnya. Pokoknya udah pada gak enak sekarang. Jadi sekarang tuh musim syatama. Syatama tuh mencela, menghina. Gitu, menjejeleh bahasa Indonesia. Ingat ya, kalau misalkan Anda pernah terpukul, dicabok, plak gitu, sakit tidak kira-kira? Sakit. 2 jam berikutnya masih terasa nggak? Tergantung jenis tonjokannya. Disintrek ya, truk, perih, tapi mungkin setengah jam dari situ hilang. Tapi kadang kasintrek keomongan, ucapan yang nyelekit, butuh bertahun-tahun bahkan nggak hilang-hilang. Saya pernah cerita dulu, ada seorang ibu-ibu dapat undangan, tiba-tiba dijojoet. Apa jojoetnya bahasa Indonesia? Dirobek-robek. Sempatkeun. Cek, kenapa dibuang? Nyeri hati abdi mah. Moal bisa kaubaran. Pokoknya nyeri-nyeri moal bisa kaubaran. Nah, kunaon ari ece? Dulu ketika tahun 82. Tahun 82, Bro. Tahun 82 saya ngontrak di rumah dia, telat 2 hari. Gara-gara memang si suami saya memang lagi nggak ada kerjaan, anak lagi panas, kita telat. Tapi ya Allah omongannya tuh nyelekit banget sampai saya tuh nggak enak. Sekarang aja udah kayak saya punya segalanya, dia baru mengakui saya. Sudi saya madahi datang. Itu 2016, 82, 2016 masih kerasa. Ada lagi, anaknya nanya ke ibunya, Bu, kenapa kalau ketemu sama bapak itu kok ibu mah kayak berpaling terus, Bu? Pernah nggak mau salaman? Diam, dah. Lama-lama ketemu lagi, Bu, kenapa? Kadi pengen tahu. Eta teh buat pepotongan mama, mantan. Kita teh udah mau menikah banget, tiba-tiba dia memutuskan tengah jalan dan dia memutuskan nikah dengan teman mama. Kayak Syahrini gitulah kan, rame gitu. Kerame enak teh kan. Tas juga gitu meren nyeri hati mama teh. Saya masih ingat omongannya. Mama ngerasa direndahin sama dia. Iraha mah eta tahun 65 dulu. Allahu Akbar. Zaman PKI eta inget keneh. Geus ini berarti kan. Ternyata hati-hati ucapan ketika tek gitu masuk itu lupanya susah. Makanya dulu saya pernah sampaikan juga di sini ada seorang santri datang kok gitu, lagi gua. Ustadz, hari ini pelajaran apa buat saya? Kenapa saya nggak dimasukin ke kelas? Enggak, kamu mah kelasnya sama saya aja, private dah. Privat saja sama saya. Pelajarannya apa? Udah bawa buku. Enggak, ini paku, tolong tancapkan di situ di pohon. Saya mah kan di sini mau belajar, bukan jadi tukang. Kamu belajar kan? Ya sok, jangan banyak protes. Udah samina wa atona. Tek, takolkan. Udah, kamu boleh pulang. Yang gitu diajar teh cen. Besok datang semangat lagi. Pak Ustadz, saya belajar apa? Ini paku ambil, tancapkeun deui. Pan udah kemarin tong loba protes, tancapkeun deui. Besok datang deui. Ustadz apa pelajarannya? Ini tancapkeun, nya apa sok tancapkeun. Sebulan tuh nancepkeun paku, tertancap berapa? 30. Pak Ustadz geus sabulan abdi teh geus bosen diajar teh ieu deui. Enggak ada lagi kurikulum yang lain, emang semester yang lain. Ada sekarang yang baru cabut hiji-hiji. Susah Ustadz, kutang. Ini kutang. Kutang. Betul kan? Kenapa Anda ketawa? Biasa. Anda masuk salah persepsi gagal Pak. Ya kutang, cabut. Gegep. 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 Aya teh cap 2. Berarti bener utang cabut. Ketika mencabut nggak dia harus butuh alat. Cabut 1, 2. Bulan berikutnya bagian nyabutan paku. Baik, masuk bulan ketiga. Ustadz pelajarannya apa sekarang?
Kamu lihat sekarang, ada bekasnya, ada. Saya tanya, menancapkan dengan mencabut berat mana? Berat mencabut, saya harus pakai alat. Mau disebutin tadi, sok mesti katanya. Saya harus pakai alat saya, oke. Bisa tercabut? Alhamdulillah Pak Ustadz bisa. Bersih enggak? Bersih pakunya. Pohonnya bersih tidak? Ada bekasnya. Nah itulah gambaran lidah. Ketika meluncur dengan dahsyatnya, menyakiti seseorang, mungkin dia bisa memaafkan, tapi bekasnya akan tertanam dalam hati. Makanya hati-hati ketika orang, apalagi sekarang mah ada jejak digital, Anda pernah komen, plek 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 gitu, bisa kaboka kene. Kalau omongan mah beletuk, guys. Yang nyatet kok munkar nakir, apa sih jenenge? Rokib Atid misalkan ya. Nah, kalau kita, kok bahasa Jawa ya tenanis. Ketika terucap begitu, maka orang kemudian mencatat. Malaikat mencatat. Tapi kalau sekarang lebih dahsyat, komen-komen kita ada jejak digitalnya. Makanya ketika seorang ini bisa kebuka jejak digitalnya. Pahur ta? Di dunia saja begitu. Apalagi malaikat Rokib Atid, catatannya lebih lengkap. Orang tidak tahu Anda pernah busiat di kelas gitu kan. Orang tidak tahu. Kan dulu masih duduk bisa gitu si ganu nyawa, padahal kita ada yang mengeluarkan gitunya. Orang sholat aja kan satu saat, Ustadz saya tuh jadi imam teka kemot, emang sudah rokaat keempat, sudah pembukaan 10, saya tuh aduh gak kuat. Ketika tahiyat ada yang keluar, tapi dah saya kagok, tanggung atuh izin lah. Makanya saya langsung assalamualaikum, dipangsalamkeun heula we. Karena ada teman saya lebih parah tuh, sujud tuh batal, dia kan pergi. Nah makmum, iya tenah takbir wae gitu, lama. Ketika yang depan mencoba lihat, ternyata singgasana sudah hilang. Imamna eueuh tuh, hanya dia niasib Allahu Akbar, assalamualaikum, makmum imam ada di belakang. Hari mana ke mana? Mules teu kuat teh urang teh. Nah lin ngabeja, emangnya saya pengumuman, saudara-saudara sekalian. Saya kentut, saudara-saudara sekalian. Mau nyarek kitunya, saya mah keluar we, tapi si kitunya. Nah, teman-teman sekalian, Allah lebih dahsyat lagi. Dalam catatan amal tuh sampai ada orang pajin mengatakan, malihadal kitab. Kitab naon ya? La yugodiru sogirotan wala kabirotan ila ahsoha. Tidak meninggalkan yang kecil apalagi yang besar kecuali tercatat. Gitu. Maka hati-hati. Tahan orang yang sudah ngaji itu dari komen-komen yang kira-kira nggak pas, nggak pantas. Lebih baik puasa lah medsos teh, puasa dari komen. Saya nggak pernah komen orang sekarang, udah cicing we. Kalau biasa ya biasa-biasalah. Jangan sampai komen negatif, apalagi mencaci, apalagi menghina. Apalagi sekarang zaman pilpres gitu. Boleh misalkan kita pendukung nomor ini, tapi nggak mencaci, nggak menjelek-jelekan yang lain. Gitu. Itu jadi nanti kelak satu saat berat. Kemudian waqadha pahada, pernah menuduh si anu. Padahal nggak sesuai dengan faktanya. Oh si anu ini, padahal nggak sesuai dengan faktanya. Bahkan di antara dosa besar ketika menuduh seorang muslimah yang menjaga kesuciannya dia berzina. Kan berat. Apalagi ada yang menuduh kamu ganteng, nyeri hati teh. Baru kamu yang bilang begitu gitu kan. Aduh, udah saya nggak merasa gitu. Nah, wa akala malahada, dia pernah memakan harta si anu dengan cara yang dolim. Wasapaka damahada, dia pernah mencurahkan, menumpahkan darah si anu. Itu apalagi yang di New Zealand itu kan, sampai mati. Kita mukul orang tek sampai keluar kecap saja, sampai berdarah saja itu sudah berat nanti. Nonjok orang berdarah, mata kade mun gelut tong patonyok-tonyok gulat we. Maka zaman Nabi makan saya pernah sampaikan gulat. Gulat mah kuat-kuat tenaga jeung pabau-bau kelek. Etanya dina One Pride gitu, set dengkek, wah utah langsung. Nah, wadoro bahada, pernah memukul si anu, hati-hati. Ada guru saya ketemu tuh, langsung minta maaf ke teman saya. Hampuranya Bapak, dulu waktu kita upacara sok para raong katanya. Hormat bendera kieu, set. Wah. Keren rocker teh, rocker sejati hormat kieu. Nyaho guru di tukang takol taku ieu ku non ku pulpen, beletak sampai kapotong pulpen.
Jadi ada dulu kita bawang telit lah harita mah gitunya. Akhirnya, ya karena itulah no konyol gitu. Aya guru ngaliwat digogog, gitu. Baheula mah teu barale geureuna teh. Tapi gurunya bijak. Kamu keluar ya, di sini bukan tempat untuk anjing. Gitu, parah. Kayak dulu kalau tidak salah Kiai Haji Agus Salim itu pernah ketika masuk ke parlemennya disebut gitu-gitu kan karena beliau berjanggut. Makanya pinter beliau. Dia hanya sampaikan di sini majelis buat manusia yang merasa tolong keluar. Gitu. Jadi hati-hati, dia pernah memukul si Anu. Nah, dia sama minta maaf, saya pernah waktu ibadah haji tiba-tiba saya dipukul oleh askar, saya teringat dulu pernah mukul murid. Nah, maka guru jangan ringan tangan. Bohong setik, cewer. Dulu apa? Tarik yuna ka dieu. Buka kopiah, teke, gitu kan. Dulu saya gitu, makanya disebut madrasah ATK. Karena kalau baca kitab tuh salah, kopiah buka, peletak gitu, aduh. Hati-hati itu, bisi dolim ya, pernah mukul si Anu dan dia sakit tuh. Ya, memang sakit dipukul mah. Fayuto hada min hasanatihi wa hada min hasanati. Maka kebaikannya itu diberikan kepada si Anu. Makin banyak orang yang didolimi itu, makin banyak kebaikan yang dibagi-bagikan. Apalagi Anda yang sekarang mau jadi tukang wali kota, gubernur atau presiden, ketika dia menetapkan satu kebijakan yang mungkin mohon maaf berbuat dolim kepada rakyatnya misalkan, berapa puluh orang, ratus orang, ribu orang yang meneteskan air matanya karena merasa terdolimi, sabaraha dosa doana. Bahkan dia haji, dia sholat dibagi-bagikan ke 1.000 orang. Masya Allah, kepada 2 orang aja belum tentu cukup, ini kepada banyak orang karena dia mendolimi banyak orang, habis. Makanya kata Nabi, fa in faniyat hasanatu, kalau kebaikannya habis qabla an yukdo ma'alai, sebelum dibayar dosa-dosanya terhadap orang lain, kedolinya pada orang lain, ukhida min khotoyahum, maka kalau udah beres nih, tahajudnya udah beres dibagiin, sedekahnya udah beres dibagikan, saumnya udah beres diberikan pahalanya pada orang lain, udah poek tah, udah habis, nggak ada apa-apa. Sementara belum beres nih kejahatannya pada orang lain, maka kejelekan orang yang pernah kita sakiti oleh orang itu disakiti, dibalikan, ditimpakan pada dirinya. Jadi kalau kita pernah nyakitin orang banyak gitu, habis tuh kebaikan-baikan kita, maka kejelekan mereka pindah ke kita. Summa turiha pinnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Nah ini hati-hati. Makanya poin terakhir, karena sudah 9:30 kurang, cukup nih. Poin terakhir, apa yang harus dilakukan? Makanya Nabi SAW memberikan pesan kepada kita, man kanat ingdahu madlamatun li akhihi min irdihi au min syai'in. Siapa yang pernah menyakiti saudaranya, merusak kehormatannya atau apapun, fal yatahalalhul yauma, maka minta dihalalkan sekarang, karena kelak di akhirat sudah tidak ada dina dan diam, tidak ada kata maaf lagi. Makanya jangan pernah kita merasa hina ketika kita bersalah kemudian kita meminta maaf. Jadi jangan pernah kita merasa hina ketika kita merasa salah kemudian kita meminta maaf. Kita pernah komen nih negatif pada orang, datang temui orangnya minta maaf. Sebelum nanti satu saat kita mati, Allah nggak akan lupa jejak digital kita, jejak ucapan kita, jejak tulisan kita. Maka satu saat panen amal orang-orang yang pernah kita sakiti. Kebaikan-kebaikan kita berikan pada orang itu. Gimana kalau kita nggak punya kebaikan? Tadi kejelekan mereka dipindahkan kepada kita. Ini beratnya. Makanya jangan pernah malu, jangan pernah merasa hina kalau kita untuk menjadi orang yang pertama meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Makanya kalau ada yang pernah menyakiti seseorang, sok sebelum Anda dipanggil oleh Allah minta maaf. Makanya kalau Ustadz itu di akhir kajiannya suka kieu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, boh bilih aya tuturun saur nu teu ukur aya bahasa nu kirang merenah, nu matak ngagariskan ati ngabadukan qalbu ngaguratkan mana. Mugia ageng nawakub tisadayana. Aduh, itu bukan bahasa basi sih sebetulnya, memang asli.
Karena dalam seperti ini mungkin ada yang pernah tersakiti hatinya, tersinggung ucapannya, maka mohon untuk dimaafkan. Dan Anda harus ikhlas memaafkan. Kudu awas untuk ikhlas. Nah, gitu. Nah, maka seperti itu. Jadi teman-teman sekalian sok cek lagi, tanya diri, kalau buka WA atau apa yang pernah kita sakiti, jangan pernah sungkan-sungkan merasa hina, merasa gok untuk kita segera minta maaf. Sebelum kita mati dan di sana sudah tidak ada kata maaf. Makanya di share yang video Ustadz Hanan tuh, yang waktu di Jepang, ya, Jepang, gitu. Di sana udah ada kebiasaan minta maaf dan terima kasih. Itu sudah biasa minta maaf dan terima kasih katanya. Jadi kalau dikirim satu, terima kasih ya. Ketemu lagi besok, terima kasih ya. Besoknya lagi, terima kasih. Hantemnya terima kasih. Gitu, bagus. Nah kita mah kadang numerewe geus poho gitu. Sekedar untuk jazakallah saja tidak. Makanya sekali lagi poinnya, kalau kita ingin menghadap Allah, sempurna ibadah kita, bukan sekedar hanya sholat, saum, hajinya. Tetapi jangan sampai kebaikan kita habis karena kita sudah pede, karena kita sudah pernah menyakiti atau berbuat dolim pada orang lain. Maka kita menghadap Allah dalam keadaan kosong. Padahal wadahnya sudah disiapin ketika di dunia, tapi kesana kosong karena dibagi-bagiin kepada orang yang pernah kita sakiti. Itu dulu paling kali yang bisa disampaikan. Tidak ada pertanyaannya, sudah jam 9:30 kurang, cukup. Anda mudah-mudahan sudah paham. Insya Allah pertanyaan sampaikan saya ke sini ya. Ada kan di sini? Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi tetap sempatkan kita doakan saudara-saudara kita yang kemarin dibunuh di New Zealand. Semoga mereka ditetapkan oleh Allah sebagai syuhada di jalan Allah. Dan mudah-mudahan tadi kita juga nanti dipertemukan dengan mereka para mujahid dan mujahidah di surga yang penuh kenikmatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.